Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Adi Yudhistira, mahasiswa PGSD semester 6 dari kelas C, yaitu dengan NIM 2019-33118. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah perspektif global, dan dalam hal ini kita akan mengangkat isu tentang permasalahan atau berita internasional, yaitu dalam hal ini tentang Rusia menginvasi ke Ukraina. Mungkin kalian sudah tahu dari sebagian banyak berita yang beredar bahwa Rusia menginvasi Ukraina karena suatu hal atau suatu keadaan tertentu, dan mungkin kalian juga sudah mengetahui bahwa tindakan ini mungkin didasari dari salah satu seseorang, yaitu Vladimir Putin, seorang presiden Rusia. Dan kali ini memang Ukraina memang merasa terpojok dan tidak ada kawan ya, atau istilahnya seharusnya Ukraina dan Rusia itu masih saudara, dan mungkin entah kenapa yang berpikiran bahwa Presiden Vladimir Putin menyerang atau menginvasi Rusia. Dalam hal ini mungkin kita sebagai warga negara yang mungkin tidak bersampingan terlalu dekat ya dengan negara tersebut, kita tidak terlalu merasakan dampaknya atau merasakan akibatnya, tapi dalam kegiatan negara internasional mungkin kita merasa terdampak, salah satunya yaitu dalam hal pendidikan, ekonomi, ataupun di sektor lainnya. Mungkin kita tidak terlalu, atau sebagai masyarakat mungkin tidak mengetahui persis bagaimana sebuah konflik atau sebuah perang itu bisa mempengaruhi kegiatan kita selama berglobal. Umumnya dalam hal ini mungkin kita dalam perdagangan internasional atau pertukaran mata uang mungkin, dan dalam hal ini mungkin kita lebih ke sektor ekonomi, karena salah satunya Rusia sebagai pemasok mungkin bahan makanan atau bahan pangan yang cukup melimpah dan selalu ekspor, atau kita mengimpor dari Rusianya. Dalam hal ini mungkin bisa dalam bentuk tepung, dalam bentuk minyak, atau dalam bentuk gandum, dan itu banyak sekali dari negara-negara lain yang menggunakan atau membeli barang tersebut dari Rusia sendiri. Dan karena Rusia sedang terjadinya invasi dengan Ukraina, mungkin ini menjadi permasalahan kita, dan mungkin dalam dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik mungkin kita kurang terdampak ya mungkin, atau lebih ke keamanan kita sebagai mungkin pelajar, yang teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berkesempatan untuk mengemban ilmu di negara-negara di luar Indonesia, salah satunya Rusia dan Ukraina, mungkin lebih sering atau lebih mendapati keancaman atau keamanan mereka terancam. Dan mungkin dari kita sebagai bangsa Indonesia mungkin melalui pemerintahan luar negeri menarik atau memulangkan sebagian mahasiswa atau sebagian putra-putri Indonesia yang mungkin di luar negeri sana. Dan dalam ini kita lebih sering mengedepankan toleransi dan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Mungkin kita tidak secara langsung atau secara terbuka mengetahui apa sih masalah Rusia dan Ukraina ini sendiri, tapi mungkin bisa kita lihat sendiri sebagai bangsa Indonesia, kita tidak perlu istilahnya mengangkat senjata karena permasalahan mungkin entah itu politik atau entah itu gerakan suatu separatis atau apa. Dan mungkin kita lebih baik berdamai dengan kepala dingin, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan dalam hal ini kita sedang berupaya atau melalui perserikatan bangsa-bangsa sedang mengupayakan terjadinya perdamaian antara suatu negara tersebut, yaitu Rusia dan Ukraina ini, agar terciptanya kedamaian negara dan tidak menimbulkan berbagai macam rencana atau perang selanjutnya yang mungkin dikhawatirkan menjadi perang global atau perang dunia ketiga. Dan mungkin kita sebagai tenaga pendidik lebih mengedepankan bahwa kita sebagai warga Indonesia, salah satunya kita masih aman dan masih istilahnya tidak memblok suatu manapun, maka itu kita sebagai pendidik mungkin lebih mencurahkan bahwa ini adalah akibat dari suatu adanya kekurangan toleransi dalam kita bernegara, dan
menjadi sebuah warga negara ini memang sudah hak kita. Jika di suatu negara kita diperlukan adanya kekuatan perang atau istilahnya negara kita sedang dalam keadaan darurat, kita bisa dipanggil untuk menjadi relawan perang. Dan dalam satu hal ini Rusia dan Ukraina yang lebih sering mendapat tekanan yaitu Ukraina menjadikan beberapa siswa atau pelajarnya menjadi tentara atau tentara relawan dan dengan mengorbankan cita-cita atau pendidikannya di kala saat itu. Dan mungkin sebagai kita sebagai penduduk atau pelajar dari Indonesia sendiri, kita lebih mengutamakan bahwa yang namanya pendidikan memang tidak ada yang namanya peperangan atau tidak dibenarkan segala bentuk peperangan di dalam atas bencana atau suatu latar belakang tertentu. Nah, maka dari itu memang Indonesia dalam hal ini menolak terjadinya perang dari suatu negara, dan jikalau kita mungkin disuruh untuk atau memblok salah satu negara manapun, kita memang tidak mengikuti atau tidak mengikuti gerakan suatu manapun karena politik luar negeri kita yang bebas dan aktif tidak memblok suatu negara atau daerah negara manapun dan menjadikan kita netral terhadap suatu masalah dari negara tersebut. Mungkin kita lebih mengupayakan untuk upaya perdamaian tersebut, dan dalam ini mungkin yang bisa kita sarankan atau kita upayakan yaitu perdamaian itu lebih baik disetujui atau dikonsolidasikan dengan negara terkait dengan Rusia dan Ukraina termasuk itu, dan dapat menjadikan pembelajaran bagi kita bahwa kita tidak perlu mengusik atau tidak perlu mengungkit masa lalu, atau istilahnya lebih baik kita hidup dengan diri kita masing-masing di rumah kita. Dan untuk suatu perdamaian memang dibutuhkan jika suatu negara konflik, dan itu dapat mengakibatkan beberapa pihak yang merasa terancam, dan salah satunya negara-negara sekitar di Rusia dan Ukraina mengalami hal tersebut. Nah, maka dari itu mungkin reaksi kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai mahasiswa, sebagai pelajar Indonesia lebih mengupayakan bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal ini bisa mengupayakan atau mengangkat isu ini ke dalam internasional, bahwa harus adanya persetujuan dari beberapa masing-masing negara yang terlibat dalam Dewan Keamanan PBB ini untuk turut serta membangun perdamaian dan menghentikan peperangan yang diantaranya disebabkan oleh Ukraina yang ingin memblok atau ingin bergabung di pihak Barat atau NATO. Dan mungkin kita terlalu tidak ikut campur dalam hal tersebut. Kita lebih mengupayakan bagaimana kedamaian negara ini tercipta, dan kita dapat melaksanakan istilahnya kita sebagai warga negara bisa tenang dan dapat melaksanakan kegiatan seperti yang kita sebelumnya lakukan, yaitu dengan perdagangan internasional, pendidikan internasional, dan istilahnya kaitannya dengan internasional. Dan kita tidak merasa perlu terancam, karena ketika suatu negara yang perang atau sedang bergejolak dengan militer, kita tetap dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya, terutama dalam kita belajar ya, dalam kita mengampuh ilmu atau menimba ilmu. Maka dalam ini mungkin kita lebih ke mengupayakan atau memberikan masukan yang positif untuk dalam hal ini terkait dengan negara dalam Dewan Keamanan PBB melalui pemerintah Indonesia. Dan dalam salah satu hal ini memang kita lebih sering mendapat atau mendapati bahwa persetujuan dari banyak pihak memang menjadikan dorongan atau desakan bagi suatu negara yang bermasalah tersebut agar dapat keluar dari masalah tersebut. Dan mau tidak mau itu tergantung dari negara yang menerima nasihat atau saran dari masing-masing negara tersebut. Dan bagi kami, bagi pelajar, bagi mahasiswa, tenaga pendidik, memang peperangan tidak dibenarkan dalam suatu apapun, termasuk itu dalam latar belakang pendidikan. Lebih baik kita mengupayakan toleransi yang tinggi daripada mengadakan peperangan. Dan mungkin kita lebih mengutamakan bahwa kita hidup
di dunia global, bersandingan dengan teman-teman, dengan masyarakat umum, masyarakat luas, satu dunia, satu global. Kita lebih ke perdamaian abadi karena kita ya memang manusia terkadang suka mencari egonya atau nafsunya sendiri, mencari kepentingan sendiri, dan lebih untuk apa kita mencari ego tersebut, mencari kepentingan sendiri kalau kita bisa mendapatkan kepentingan bersama, atau istilahnya kita mengutamakan yang namanya rukun bermusyawarah, mungkin kita dapat lebih aman dan lebih tenteram. Mungkin sekian dari reaksi kami sebagai tenaga pendidik atau sebagai mahasiswa dalam mengatasi atau terkait isu dengan permasalahan Rusia menginvasi ke Ukraina. Mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang dalam penguatan pendapat saya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.